Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aif Jadul Haq, mahasiswa Unsia Prodi Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian tengah semester Manajemen Risiko. Sebuah penelitian terbaru membahas efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang proaktif dan didukung oleh teknologi modern secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi. Identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Yang pertama, risiko pasar yang menjadi perhatian penting, mengingat volatilitas pasar yang dapat menyebabkan perubahan mendadak dalam suku bunga, nilai modal, dan harga komoditas. Kedua, risiko operasional yang muncul akibat dari kesalahan manusia karena kurangnya pelatihan dan pengawasan dalam kegagalan sistem teknik informasi. Tiga, risiko likuiditas menyebabkan bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Keempat, risiko kepatuhan lemahnya pengawasan dan kontrol internal menyebabkan pelanggaran kepatuhan. Terakhir, kelima, risiko reputasi berdampak besar pada bank akibat keamanan cyber yang dapat merusak kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Contoh kasus risiko operasional. Contohnya seperti gangguan layanan bank syariah Indonesia baru-baru ini yang diduga kuat akibat serangan cyber ransomware. Semestinya menjadi pelajaran bagi perbankan Indonesia. Bank Indonesia menurut pengamat keamanan cyber perlu memperkuat sistem pertahanan digital karena serangan cyber telah menjadi semakin kompleks dan canggih. Berikut jurnalnya di BBC Indonesia artikel. Manajemen risiko di bank swasta Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, bank perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif, mencakup peningkatan teknologi, pelatihan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan budaya risiko di seluruh organisasi. Dari Beaver 1998, Scott 1997. Ya, caranya adalah edukasi dan kesadaran keamanan untuk nasabah dan karyawan. Lakukan simulasi serangan cyber untuk mengasah respon karyawan dalam menghadapi situasi darurat. Kerjasama dengan pihak eksternal, gunakan jasa konsultan keamanan cyber untuk audit sistem secara berkala. Inovasi pada sistem dan proses operasional, gunakan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk menambah lapisan keamanan transaksi. Evaluasi strategi mitigasi risiko dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, risiko pasar. Memerlukan pendekatan yang terstruktur, mengingat bank menghadapi berbagai risiko pasar, seperti risiko suku bunga. Yang kedua, risiko operasional. Memastikan seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal dapat dikelola dengan baik. Ketiga, risiko likuiditas. Menilai efektivitas strategi yang diterapkan dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Keempat, risiko kepatuhan. Bertujuan menilai sejauh di mana bank mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku, serta standar etika dan praktik terbaik industri diperbankan. Bank harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia serta aturan lain yang relevan. Yang kelima, risiko reputasi. Evaluasi untuk menilai bagaimana bank mengelola dan memitigasi risiko reputasi serta mengukur efektivitas dari strategi yang diterapkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, penerapan kebijakan prosedur. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, sumber daya kompetensi. Dan yang terakhir, keempat, cadangan dan kontingensi.
Rekomendasikan inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Pendekatan baru untuk meningkatkan manajemen risiko perbankan di Indonesia itu ada investigasi, identifikasi tujuan, menentukan strategis dari perbaikan yang diinginkan. Contohnya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, ataupun sampai mengurangi biaya. Ada lagi planning, penyusunan rencana implementasi. Itu ada tiga. Jangka waktu, menetapkan waktu untuk proyek perbaikan dengan pembagian tahapan yang jelas. Yang kedua, prioritas, menentukan area mana yang harus diberi prioritas untuk segera ditangani. Contohnya seperti digitalisasi proses, update keamanan data, ataupun peningkatan layanan pelanggan. Yang ketiga, tanggung jawab, menetapkan tim yang akan bertanggung jawab atas masing-masing area dan memberikan pelatihan yang diperlukan. Selanjutnya, implementasi. Itu ada dua, pembentukan tim kerja, menunjuk tim khusus yang akan bertanggung jawab atas implementasi setiap bagian dari rencana, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menggunakan teknologi atau sistem baru. Selanjutnya, pengoperasian dan perawatan, pemeliharaan sistem dan infrastruktur. Itu ada pembaruan dan peningkatan sistem, melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan sistem tetap aman dan terkini, serta memenuhi kebutuhan operasional bank yang berkembang. Peningkatan infrastruktur, mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan atau keterbatasan infrastruktur teknologi yang dapat mempengaruhi kinerja operasional. Ini mungkin melibatkan pembaruan server, sistem penyimpan data, atau konektivitas. Selanjutnya, penyebaran atau penyelesaian atau penyebaran, pemeliharaan sistem dan infrastruktur. Pembaruan dan peningkatan sistem melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan sistem tetap aman dan terkini, serta memenuhi kebutuhan operasional bank yang berkembang. Peningkatan infrastruktur mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan atau keterbatasan infrastruktur teknologi yang dapat mempengaruhi kinerja operasional. Ini mungkin melibatkan pembaruan server, sistem penyimpan data, atau konektivitas. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.